Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah nasi gudeg. Nah, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa itu disebut sego gudeg adalah makanan favorit orang Yogyakarta ya. Nasi gudeg ini dia berasal dari Jawa ya. Berasal dari Jawa yang disebut dengan sego gudeg, yaitu makanan favorit orang Yogyakarta. Itu dalam bahasa Jawanya itu adalah sego gudeg. Nah, anak-anak, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung ya. Terkadang mereka berteriak atau menyembunyikan alat menawarkan makanan tersebut, suaranya nyaring terdengar. Nah, misalnya nih Ibu contohkan satu contoh saja yang paling sering ya kita temukan. Es krim. Ya, es krim. Kalau es krim itu sekarang sudah menggunakan alat ya. Misalnya ada pepot gitu, biasanya itu ada alatnya. Nah, kalau yang menggunakan suara kita sendiri itu misalnya ya kalau zaman dulu ya, misalnya itu kita bisa teriak. Kalau pentol kuah dia menggunakan alat ya, juga sama tadi seperti yang itu. Kalau misalnya gorengan, kue-kue, nah seperti itu. Orang tua kita zaman dulu itu seperti itu cara mereka menawarkan atau menjual makanan mereka dengan berkeliling. Misalnya gorengan-gorengan, kue-kue, nah seperti itu ya, atau tahu, tempe, nah atau sate-sate juga bisa seperti itu ya. Anak-anak pasti dulu ya, kalau misalnya orang tua kalian pernah bercerita tentang dulu ya anak-anak, sebelum kalian ada pada zaman ibu atau zaman bapak, dulu orang berjualan dengan cara berkeliling dan memanggil atau menyerukan ya, berteriak-teriak dengan dagangannya ya, agar semua orang itu tahu kalau mereka sedang berjualan keliling kampung ya biasanya. Oke, nah anak-anak di sini ada percobaan ya. Nah, kemarin kalian juga sudah membuat video tentang percobaan bunyi yang merambat ya. Nah, di sini juga ada percobaan itu di halaman 135 ya. Nah, di sini percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, di sini ada tujuan dan alat serta bahannya. Nah, tujuannya itu adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap benda-benda sederhana dalam ruangan. Nah, di sini alat yang bahan yang bisa kita gunakan yang pertama itu adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak ya. Nah, kemudian ada juga langkah kerjanya ya. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Setelah itu, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Nah, apakah kamu dapat mendengar bunyi dari detakan jarum arloji? Mintalah temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, anak-anak, ini adalah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Nah, kalian nanti bisa praktekkan di rumah ya, sesuai dengan sesuai dengan langkah kerjanya ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, dengan bahan-bahannya, kemudian dengan langkah kerjanya juga ya. Kalian bisa belajar nanti di rumah, praktek sendiri ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, kita akan menjawab ketiga pertanyaan ini ya. Anggap saja tadi kita sudah melakukan praktek ini tadi ya. Nah, praktek tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kemudian di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan ya dari percobaan tadi. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah, di sini kita akan melihat jawabannya ya.
Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Kemudian yang kedua, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Kemudian bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spon. Ya, jadi anak-anak, ini adalah hasil dari percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Jadi nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah ya, dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah tersedia ya. Kemudian ikuti langkah kerjanya agar kalian bisa mendapatkan hasil akhirnya ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, di tema 1 subtema 3. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang apa tadi? Bersyukur atas keberagaman ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah ya. Kalian juga bisa mencatat materi-materi penting yang sudah Ibu sampaikan hari ini ya. Dan anak-anak jangan lupa ya, karena kita sudah selesai di tema 1 subtema kedua ya. Maka hari Jumat ya, kita akan melakukan ulangan harian kembali, yaitu di subtema yang kedua ya. Jadi untuk kalian jangan lupa belajar ya, pembelajaran 1 sampai 6 di subtema kedua yang kemarin, karena pada hari Jumat kita akan melakukan ulangan kembali di tema 1 subtema 2 seperti yang sudah kita lakukan di subtema 1 kemarin ya. Jadi setiap habis subtema Ibu akan mengadakan atau Ibu akan memberikan ulangan harian kepada kalian ya. Nah, gunanya itu adalah untuk kalian mengingat kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari, jadi kalian tidak lupa ya. Kemudian juga untuk mengambil nilai-nilai kalian ya, nilai ulangan hariannya. Jadi tolong belajar di rumah, karena pada hari Jumat kita akan kita akan ulangan harian ya. Jadi ulangan harian itu subtema 2, tema 1 itu hari Jumat jam 8 ya, jam 8. Seperti kemarin ya. Jadi pada hari Jumat Ibu hanya mengirimkan link untuk ulangan harian ya. Ibu tidak mengirimkan materi ya, seperti yang sudah Ibu lakukan di minggu lalu ya. Ketika kita mengadakan ulangan, maka Ibu tidak memberikan materi atau tidak mengirimkan materi kepada kalian ya. Jadi tujuannya itu adalah agar kalian fokus untuk mengerjakan ulangan hariannya ya, agar kalian tidak salah-salah dan tidak mengirim 2 kali ya. Jadi Ibu ingatkan jangan sampai mengirim 2 kali jawabannya ya, karena itu nanti kasihan teman-teman kalian ya. Jadi nanti tidak kelihatan nanti karena tertimpa-timpa ya. Jadi kalian mengerjakannya itu harus teliti ya, dibaca benar-benar soalnya ya, kemudian baru kalian menjawab agar tidak terulang pengiriman sampai 2 kali ya. Kalau kalian mengirim 2 sampai 3 kali, Ibu hanya mengambil nilai yang pertama saja ya. Nilai yang pertama kali kalian kirimkan itu adalah nilai yang Ibu ambil. Ibu tidak akan mengambil nilai kedua atau ketiganya ya. Jadi ingat, belajar di rumah agar kalian mendapatkan nilai yang bagus juga, atau nilai yang baik ya, nilai yang tinggi. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.